7. Kewajiban orang tua terhadap anak. Dan 6. Kewajiban anak terhadap orang tua dalam pandangan Islam. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, dan orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keduanya, orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejalan dengan hadis tersebut dalam Al-Quran, surah 66 At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 7. Kewajiban orang tua pada anak. Tangis bayi yang pecah saat proses persalinan usai merupakan hal yang didamba-dambakan oleh seorang ayah dan ibu. Seluruh keluarga menyambutnya dengan riang gembira. Bahkan di dalam Al-Quran menjelaskan pada manusia bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira atas kelahiran para nabi secara langsung lewat malaikat. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam ada di dalam surah 11 Hud ayat 71. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dan istrinya berdiri di sampingnya. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah itu lahir pula Yakub. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam ada di dalam surah 19 Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, yaitu kamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Sebelum melangkah lebih jauh, kelahiran anak ke dunia yang disambut dengan ekspresi syukur itu, ternyata ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh orang tua, antara lain. 1. Mengumandangkan azan di telinga kanan
dan iqamah di telinga kiri bayi oleh ayahnya setelah bayi dinyatakan bersih dan suci. 2. Tahnik, memasukkan makanan yang mengandung zat gula ke dalam mulut bayi secara merata, madu, kurma, dan sejenisnya dengan jari-jari tangan. 3. Menyusuinya dengan air susu ibu atau ASI, karena secara medis baik bagi pertumbuhan anak, sebagaimana firman-Nya dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan melalui permusawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 4. Memberi nama pada anaknya dengan harapan nama tersebut menjadi doa bagi anak dalam perkembangannya kelak. Sebagaimana hadis, sesungguhnya di hari kiamat nanti kalian akan dipanggil nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Mengakikahi anak dengan menyembelih kambing, 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Kemudian mencukur rambut. Semua itu bagian dari rasa syukur atas kelahiran anaknya. 6. Memberikan pendidikan yang layak pada anak, mulai sejak kecil hingga dewasa. Juga memberinya nafkah yang halal dan memberinya tempat tinggal. 7. Menikahkan anak dengan orang yang saleh atau salehah, sebagaimana di dalam Islam. Surah 24 An-Nur ayat 32. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dengan demikian, lahirnya anak keturunan ke dunia sebagai khalifah fil ardi harus dipahami betul oleh orang tua, karena masa depan agama dan bangsa ada di tangan anak-anaknya.